Tegang-tegang yang satukan mengikuti arah angin dan merokok karena ruangan ini bebas asap rokok. Belum kami sampaikan bahwa saat ini tidak apabila jangan panik. Ikuti depan dengan mengutamakan ekonomi, anak-anak, dan lansia. Untuk kami sampaikan para tokoh agama dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kemeranjang 1 serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati pula. Diberi kesempatan bersama mengikuti acara pencanangan pembangunan yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sholawat serta salam semoga senantiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Banyumas, yang kami hormati Pak Sekda Kota Banyumas ataupun yang mewakili beserta mewakilinya sekalian ya Bu yang mewakili Pak Sekda, Pak Inspektur. Dan kami hormati, kami banggakan Kepala Puskesmas Kemeranjang 1 dan juga Kepala Puskesmas yang hadir dari Puskesmas Banyumas, kemudian Kebasen Kemeranjang 2, Pati Raja, Soma Gede, Sunju 1 dan Bukades. Yang kami hormati para tokoh masyarakat di wilayah Kemeranjang 1 dan juga para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah berkah karunia kita dapat bersama-sama bersilaturahmi di siang sore hari ini dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas di Puskesmas Kemeranjang 1. Bapak PJ Bupati dan para hadirin yang kami hormati, kami sampaikan bahwa tujuan dari launching zona integritas ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan. Kita berharap nanti outputnya, karena tadi Pak PJ juga menanyakan harapannya apa, maka harapannya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena sebagai unit pelayanan publik kita memiliki tantangan yang luar biasa untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang dari hari ke hari semakin kompleks ya. Dan kemudian juga mungkin kami sampaikan, kami laporkan juga Bapak Bupati bahwa ada inovasi-inovasi di Puskesmas Kemeranjang 1 ini. Antara lain adalah tentang ini ya, apa namanya, toga ya, tanaman obat keluarga. Ada produksi yang salah satunya disajikan ini adalah minuman herbal yang dibuat dari tanaman-tanaman yang memiliki khasiat untuk bisa memberikan kesehatan ya, dari bunga telang, ditambahin apa Bu? Tambahin jahe, cengkeh, kapulaga, serai, kemudian dicamat, Pak Camat pengennya sirup purwaceng ternyata. Seluruh lintas sektor yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kemeranjang 1 ini, kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Kemeranjang 1 untuk menginisiasi pelaksanaan zona integritas ini, dan juga terima kasih atas dukungan dari Inspektorat. Dan pada kesempatan ini kami mohonkan launching zona integritas di Puskesmas Kemeranjang 1 menuju wilayah bebas dari korupsi. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Amin. Yang kami hormati Mbak Wid, Bu Ana, Kepala Dinas Kesehatan, dan Pak Inspektur yang ada mewakili ya Pak ya. Ini Bu Kepala Puskesmas Kemeranjang 1. Kenapa saya sapa duluan? Karena besar saya tidak enak. Pak Komita dan Mas Ahmad Irawan dan Duren dan Ibu Ketua PKK-nya Bu Samad. Pokok berita lainnya ada Mas Dandi
Kami ya, kami kayak aktivis ya, aktor ya, sama tahu ganteng. Jadi Pak Kapolsek, Pak Kapolri berkaitan dengan integritas itu memang sebetulnya kalau kita laksanakan, saya sudah menanyakan ini berkali-kali. Saya di semua rumah sakit milik Pemprov, baik itu pertama kali Mewardi, Rumah Sakit Jiwa Solo, kemudian di Klaten selalu ada bencana kayak itu. Terus ujung-ujungnya nanti ada tanda-tanda bersama kan Mbak Rayaman dan Bupati segala macam. Jangan lupa dia pemerintahnya. Karena kalau yang titik-titik Pak Kapolres, Pak Dandim dan sebagainya angel. Kalau angel sebetulnya bukan masalah angel tapi masalah. Kemudian Pak Samad juga harus ikut. Nah, Pak Samad biasanya disambat di masyarakat. Pak, ini pripun Pak, pripun. Ya, pripun tendanya langsung kepada kepala puskesmas. Kalau mental kepada PJ Bupatinya. Nah, karena kalau kita tangan dia harus tahu aturan mainnya, gitu ya. Banyumas nanti dimulai dari sini. Pertama kali perencanaan ada Kabupaten 1 Kabupaten Banyumas ini. Tentunya pertama saya berikan semangat, semoga mampu menghadapi hal-hal yang kiranya tidak terlihat, kalau terlihat gampang sekali. Kemudian berkaitan dan integritas tidak hanya iming-iming goreng bawor, usangking dan sebagainya ya. Karena iming-imingnya tidak itu iming-iming yang berkaitan dengan nomor urut saja ya. Kalau sudah berkaitan dengan pengadaan obat, terus titip-titip gawe sudah tidak urusan dengan durian ya, tapi urusannya dengan yang lainnya. Ada juga melalui politik bahwa apa. Jadi yang pertama saya titip pesan betul kepada Bu Kepala Dinas Kesehatan dan Ibu Kepala Puskesmas Kabupaten 1. Pertama, Ibu lakukan kejadian apa yang akan Ibu tangani. Begitu ada kejadian ini, oh ternyata masih ada bocor sedikit, perubahan lagi. Jadi dimulai dari mana? Sebetulnya pintu dari suatu zona integritas itu masuk ke sini satpam, masuk ke sini kepada pelayanan baru titik menitip dan sebagainya. Undang ini potensi, ini mensria, ini konflik interest, ini kebutuhan ya, tidak ada pernah mengenai perlakuan. Perlakuan itu berasal dari mana? Perlakuan itu berasal dari pengalaman. Perlakuan itu mengamati satu-satu perlakuan itu begitu. Kalau Soroko saya dan cerah dulu ya. Kalau Arab masih oke ya, Inggris masih oke. Pas pelajaran itu saya pas nggak masuk loh. Saya cermati dalam bukan integritas tapi integrasi. Ya, saya coba nanti kalau ada videonya. Karena kenapa? Karena integritas itu kan sebenarnya kejujuran, perilaku yang sesuai SOP, tidak menyimpang, tidak mensria, tidak benturan kepentingan, ya. Untuk itu Mbak Ita ya. Ya kan benar ya. Oh, ganti tadi ya Ita sama Ita ya. Dan apresiasi untuk Bu Kepala Dinas yang telah berani keluar dari zona nyaman di pelayanan puskesmas ini, terutama menanyakan yang pertama kali Bu, puskesmas Kabupaten 1, Ibu sebagai percontohan kalau Ibu nanti gagal, beberapa puskesmas kita juga tidak akan dipercaya. Karena output daripada zona integritas itu adalah kepercayaan publik. Output daripada zona integritas itu adalah puasa, senyuman, kemudian kemudian edukasi di masyarakat. Oh iya ya, ternyata saya salah kalau saya meminta tolong, ternyata misi-misi itu harus Ibu pakai slogan, kalau slogan pada slogan kita melayani sepenuh hati, kemudian tidak menerima sangat kemeranjen atau aman atau apapun, yang penting adalah memberikan semangat ya. Kemudian setelah itu penyemangat, kemudian setelah itu boleh apa enggak? Boten, ini boleh apa enggak? Boten. Yang cingopin ketua DPRD itu apa? Bupati itu apa? Boten. Pak Camat sama boten. Pak Kapolsek. Nani. Nani. Pindah loh. Biar dipindah loh. Pastikan, sampaikan bahwa pemimpin yang baik adalah yang memberi contoh.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang betul, pemimpin yang baik yang dicintai rakyatnya. Terus gini, Bapak-bapak, tapi ada yang lebih baik. Pemimpin yang lebih baik adalah yang justru mencintai rakyat. Saat rakyat susah diparani, ini contohnya Mas Irawan. Ada yang masuk sungai diparani, berenang dan sebagainya. Beliau menceritakan sayangnya sebetulnya saya sudah tahu semua korban. Tetapi memang lepas daripada itu semua, sekali lagi ada 3 hal yang saya pesan. Pertama kali buat SOP, kemudian tingkatkan SDM untuk melakukan kegiatan ini. Yang terakhir, jangan lupa ibu harus bersinergi dengan siapapun. Ibu nggak pernah bisa sendirian. Kalau hanya dengan inspektor aja, itu karena inspektor bisa dibangun tempat ini. Tapi sinergi yang pertama adalah dengan lingkungan ibu, dan Pak Camat dan semuanya, zona integritas semuanya, bahwasanya unsur semua yang ada di kemerdekaan ini membackup adanya komitmen kita untuk melakukan pembangunan zona integritas. Selamat kepada Puskesmas Kemerdekaan 1, semoga Anda berhasil, semoga Anda tahan, dan yang terakhir semoga Anda mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas dan tentunya semua atas ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami mempunyai komitmen untuk melayani masyarakat yang lebih baik. Kami mempunyai komitmen untuk mengoreksi diri kami, untuk melayani semuanya dengan baik, dan yang paling penting lagi adalah bahwa kami semua dilengkapi atid dan rokib, diketahui oleh Tuhan bahwa kami sesungguhnya berniat untuk memberikan pelayanan terbaik melalui pembangunan zona integritas di wilayah Puskesmas Kemerdekaan 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala beritahui niat baik kita. Kita tangani ya. Ini saya bacakan piagam pencalonan. Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025, bertempat di Puskesmas Kemerdekaan 1 telah dilaksanakan perencanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Ibu siap? Sanggup? Sanggup? Kalau sanggup praktekkan. Ya. Teman-teman semua tadi orang sanggup apa enggak? Ini sanggup apa enggak? Sanggup ya. Saya tidak akan mau taatan kalau saya malu. Begitu saya tekan ternyata kalian semua tidak sesuai dengan komitmen kalian semua. Kami akan melaksanakan zona integritas wilayah bebas korupsi DPK pada satuan kerja Puskesmas Kemerdekaan 1 oleh penjabat Bupati Banyumas beserta seluruh pegawai Puskesmas Kemerdekaan 1. Dan saya tidak pesan betul, tolong libatkan seluruh yang ada di sini integritasnya, termasuk sinergitas dengan formalitas. Penting sekali. Semoga Allah meridhoi dan baik kepada kita. Boleh kami minta tepuk tangan Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan pengambilan foto. Bulan rasa paracetamol. Pak, mau dijelaskan terkait dengan pembangunan zona integritas di Kabupaten Banyumas. Ya, di Banyumas. Jadi untuk pembangunan zona integritas sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2019. Untuk awalnya itu ada di DPMP TSP untuk pembangunan zona integritas yang pertama, dan sudah berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 itu RSUD Aji Barang juga wilayah bebas korupsi. Tahun 2021 di Dukcapil. Kemudian menyusul dicanangkan pembangunan zona integritas itu RSUD Banyumas di tahun 2021. Untuk
Stranas dari Menpan itu setiap kabupaten kota wajib untuk melaksanakan perluasan pembangunan zona integritas. Jadi setelah yang 4 zona integritas sudah tercapai, kita dituntut untuk melakukan perluasan. Dan baru terlaksana perluasan itu di tahun 2025 ini ada 4 perangkat daerah. Yang pertama Puskesmas Kemeranjani 1, RSK Mata Purwokerto, Dinas Pendidikan, dan Dinaker Kop UKM. Jadi sudah sesuai dengan strategi nasional untuk reformasi birokrasi. Tapi untuk Puskesmas sendiri ini yang pertama kalinya ada di Puskesmas Kemeranjani 1. Oke. Variatif ya, tidak? Durian pertama ada. Orang kena diabetes, kena apa-apa, hipertensi, bisa umur sampai 90 tahun. Banyak sekali. Asal berbakat lagi. Beban teratur dan Budaya selalu terkontrol. karena aku diomong tuh, Kristof, loh, tidak apa-apa, belum kan tidak apa-apa. Kalau orang sakit diabetes itu nggak normal. Berarti dicari pasien. Dan ada yang langsung on case misalnya, ada orang berdarah-darah bleeding, tidak dilayani. Nah, kenapa? Variatif sudah kayak gitu bagusnya pun, itu pun masih tak pandang saat di UGD pertama kali disebutkan aku. Coba ngomongnya sing betul-betul residennya pindah-pindah boleh dan sebagainya, boleh kamu boleh gigi, boleh kamar, boleh gigi. Padahal sih betul-betul paling itu penting. Keras anak percaya. Ini relatif sebelah. Oh, kayak Di orang praktiknya serius. Masalah ternyata nggak enak. Ya teman-teman di sini segera. Jadi kenapa ya? Sama juga sakit kenapa kamu sakit apa? Pusing. Ini jangan apa biasa ini. Nanti kamu siapa? Kamu siapa? Namanya Arlina. Ini sakit apa sih? Jok ya tuh ya. Terus keluar. Itu keluarkan keluaran apa? Sampai Oh, ini apa ini berarti? Masuk dan begitu masuk, nah begitu ada pasien masuk, mesin itu udah kan? Itu masuk untuk pelayanan ini aja. Ada belnya apa Pak? Belnya mana? Di depan. Oh, ya semangat ya. Mohon dijelaskan terkait dengan pembangunan zona integritas, Dok. Seperti apa langkah-langkahnya yang dilakukan oleh Dr. Di sebagai pimpinan di Puskesmas ini kan pertama kali seperti apa, Dok? Langkah yang pertama tentu saja kita membangun komitmen dengan semua staf yang satu itu kita sudah lakukan di tanggal 2 Januari. Nah, selanjutnya kita tentu saja sebelumnya kita sudah membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencanangan ini. Apa saja, Dok, ini yang mungkin yang sekiranya untuk mendukung kegiatan itu apa? Yang pertama sesuai dengan arahan dari inspektorat ya, jadi kita ada 7 unit, salah satunya manajemen SDM. Manajemen SDM ini penting untuk mendukung SZ ini, ya, menempatkan orang sesuai dengan profesi masing-masing, kemudian kapasitas masing-masing. Oke, cukup ya. Cukup.